Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kasih Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita, menyembah Allah yang hidup. Kita bawa pujian kita. Biarlah hadirat Tuhan boleh memenuhi kita semua pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Aba Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Pagi ini kami boleh bersyukur Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Kami boleh berdiri dan menyembah Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau mempersiapkan hati kami. Semakin dekat dan semakin lekat padamu. Pagi hari ini beracaralah Bapa. Mulai dari awal pertengahan hingga selesai. Berkati kami semua yang melayani hari ini. Biarlah jemaat yang mendengarkan boleh menerima berkat daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini kami bawa pujian kami. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat
Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan di dalam hidupku. Janji-Mu tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu, 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 bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom semuanya, apa kabarnya? Luar biasa bukan? Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita yang hidup dan hebat. Haleluya. Kaulah Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku.
Tuhan yang benar. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat, Yesus Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang benar, pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuji. Yes, katakan, Kau Tuhan yang benar, pernah tinggalkan, katakan, sekarang selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Yes, Kau awal dan akhir, semesta alam memuji Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuji Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuji Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan untuk Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, satu hal yang kami pegang dan kami percaya, Engkaulah gunung batu kami, kekuatan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun saat ini kami belum alami apa yang Engkau janjikan di dalam hidup kami, kami tetap imankan dan kami tetap aminkan. Karena pada akhirnya kami akan menjadi seorang pemenang. Kekuatan kami hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman. Biarlah firman menjadi pelita dan terang bagi kaki dan kehidupan kami. We love you Lord. We love you Lord. We want to praise dalam segala kehidupan kami. Engkaulah kekuatan, Engkaulah pujian kami Bapa. We love you, we love you, we love you Lord. I love you Lord, I love you. Sekalipun belum ku alami, namun ku imani rencanamu pasti terjadi. Sekalipun belum ku saksikan, namun ku aminkan, janjimu pasti kau genapkan. Sekalipun belum ku alami, namun ku imani rencanamu pasti terjadi. Sekalipun belum ku saksikan, namun ku aminkan, janjimu pasti kau genapkan. Menang karena hatimu Tuhan, penuh dengan kasih setia bagi
pasti kau genapkan. Ku tenang karena hatimu Tuhan, ku dengan kasih setia bagiku selamanya. Ku kuat karena tangan-Mu Tuhan menetapkan. Ku menang pada akhirnya. Haleluya. Kami menang, kami kuat di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku tenang karena hatimu Bapa, penuh dengan kasih setia bagiku selamanya. Ku kuat karena tangan-Mu Tuhan menetapkan. Ku tenang pada akhirnya. Karena tangan-Mu, karena hati-Mu Tuhan, ku tenang karena hati-Mu Tuhan, ku dengan kasih setia bagiku selamanya. Ku kuat karena tangan-Mu Tuhan menetapkan. Ku menang pada akhirnya. Ku kuat karena tangan-Mu Tuhan menetapkan. Ku menang pada akhirnya. Ku menang pada akhirnya. Oh, oh, oh. Ku menang pada akhirnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini karena pertolongan Tuhan kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini dapat memuliakan nama Tuhan saja. Dan hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang akan kami dengar bersama-sama dapat memberkati kami, menegur, bahkan menuntun di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, hari ini di minggu keempat kita bersyukur dapat bertemu kembali di dalam Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Temanya masih sama, menerima pengenapan janji Tuhan. Tema ini sungguh luar biasa, memberkati kita semua. Kiranya sebentar firman yang akan kita bahas bersama-sama dapat menolong dan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Elia dan Janda di Sarfat. Ayat 7 firman Tuhan.
Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, mungkin saat ini ibadah kita tidak bisa secara langsung, tetapi secara online. Biarlah situasi yang sulit ini, kita tetap memiliki semangat untuk beribadah dan mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca konteks di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 tadi, ada beberapa poin pengajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Kiranya ini dapat memberkati kita. Kiranya ini dapat menolong iman kita di tengah-tengah pandemi yang sulit ini. Situasinya mungkin berbeda dengan waktu itu dalam konteks kalau mereka adalah masa-masa kelaparan karena terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Pasti situasinya sangat sulit saat itu. Kalau konteks sekarang kita mungkin pandemi, sulit juga untuk kita. Kita yang biasanya bebas kemana saja, bekerja, bergaul, berteman, sekarang harus membatasi diri kita. Nah, pagi hari ini dalam konteks ini, di dalam firman Tuhan ini, kalau judul kita di bulan ini, dan ini minggu terakhir, menerima penggenapan janji Tuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan yang begitu luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau kita melihat dalam konteks ini, di dalam konteks 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, yang perlu kita lakukan supaya janji atau penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, hanya 2 hal yang akan kita bahas. Pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menunggu janji Tuhan, menunggu berkat Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan kalau dalam konteks ini kita baca,
dua tokoh tadi yang jelas adalah Nabi Elia dan janda di Sarfat ini. Yang pertama yang dia lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, jika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka janji Tuhan itu akan terjadi. Kenapa percaya? Bapak Ibu, sebuah analogi, ya, ada tulisan yang berkata begini: jika kita mempercayai seseorang, pasti kita akan melakukan apa yang dikatakan orang tersebut. Kalau kita percaya sama orang tersebut, pasti kita melakukan apa yang dikatakannya. Nah, di dalam percaya itu ternyata tidak hanya percaya saja, tetapi harus ada sebuah ketaatan. Jadi pertama yang harus kita lakukan di dalam menunggu pengenapan janji Tuhan itu percaya. Yang kedua itu adalah taat. Iman tanpa ketaatan, kepercayaan tanpa ketaatan itu sama dengan bukan iman, bukan percaya. Saya tadi katakan analoginya jelas, jika kita percaya sama seseorang, pasti kita akan melakukan apa yang dikatakan. Betul atau tidak? Mari kita buktikan bersama-sama. Nabi Elia itu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Pertama ketika Elia diperintahkan, ayo kamu ke Sungai Kerit. Nanti di sana engkau akan saya pelihara. Kita tahu bahwa Sungai Kerit di situ adalah sungai yang kecil dibanding dengan Sungai Yordan saat itu. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Elia itu menyingkir ke Sungai Kerit? Padahal itu lebih kecil dibanding dengan Sungai Yordan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini seorang Nabi Elia, kalau saat ini adalah pendeta yang berkaliber, katakanlah dia nasional, bahkan mungkin internasional. Seorang Nabi yang besar memiliki sebuah ketaatan. Ya, dia tidak pernah mempertanyakan, kenapa harus ke Sungai Kerit Tuhan? Kenapa saya harus menyingkir ke sana? Apa nggak ada jalan lain? Sungai Yordan lebih luas. Kenapa saya harus ke Sungai Kerit? Logika seorang hamba Tuhan yang besar waktu itu dia tidak mempertanyakan itu. Tapi sebuah ketaatan yang luar biasa. Nah, di dalam sebuah ketaatan itu pasti ada sebuah kerendahan hati. Percaya, taat, rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Nabi Elia mau hitung-hitungan dengan logikanya, tentu dia akan protes sama Tuhan, kenapa harus ke Sungai Kerit. Tapi nyatanya di dalam ketaatannya, di dalam kerendahan hatinya, dia percaya kepada Tuhan, dia melakukannya. Dia akhirnya kalau kita baca dia menyingkir ke Sungai Kerit. Oh, di sana Tuhan ternyata pelihara. Setiap pagi, siang, petang, ya, dipelihara oleh burung gagak, ya, dibawakan roti dan daging. Kita tahu burung gagak itu pemakan daging. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh, dagingnya bisa ditelan di tengah perjalanan. Tapi ini tidak. Nah, betapa pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan digenapi ketika seorang nabi yang besar saja dia bisa taat. Bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Hari ini mungkin kita juga mengalami persoalan, ya, tidak sama dengan situasinya saat itu. Kita pandemi, mungkin Allah bisa berbicara melalui, bukan mungkin ya, bisa bicara melalui pemerintah. Hari ini kamu nggak usah kemana-mana dulu. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini kamu harus pakai masker. Hari ini kita disuruh harus cuci tangan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jaga kesehatan, makan makanan sehat. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mencontoh seorang nabi yang besar saja memiliki kerendahan hati dan dia taat, harusnya kita juga taat. Di balik mujizat yang terjadi di sana ada sebuah ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kepercayaan di dalam diri kita kepada Allah, ya.
Percaya itu sendiri memiliki arti atau makna bergantung kepada Tuhan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, Nabi Eli yang besar, yang menurut saya seorang hamba Tuhan yang luar biasa saja taat. Mari kita belajar dari Nabi Elia. Memiliki kerendahan hati, taat dan percaya. Itu Nabi Elia. Yang kedua, kita lihat tokoh yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah janda di Sarpat. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh seorang janda, ya, miskin, tidak memiliki apa-apa dalam konteks tadi kita baca. Ya. Apa yang dimiliki oleh seorang janda itu hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli, tinggal 2 tetes, 3 tetes. Yang penting untuk mengolah tepung itu untuk mereka makan, dia sang janda ini dan anaknya lalu mati. Ketika kita membaca ayat ini, logikanya ya Bapak Ibu, kalau ada seorang tamu datang ke rumah kita, pertama dia minta minum. Pertama minta minum ya. Oke lah, aku minta minummu dong. Mungkin di dalam kendi kita atau apalah itu ya, tempat minum, teko atau apa, mungkin kita bisa ngasih. Belum beranjak, belum lama, seorang janda ini mau ngambil air minum, seorang nabi yang besar ini tiba-tiba bicara begini, mintalah dia. Nanti dulu, buatkan bagiku roti, aku mau makan. Kalau kita memiliki tamu yang seperti itu dalam tanda kutip, kira-kira di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita memiliki pandangan apa? Oh, ini tamu kurang ajar nih, nggak tahu diri nih, gitu kan pasti. Tetapi di dalam kepercayaannya Elia kepada Tuhan, dia udah dikasih tahu nih, kamu akan dipelihara seorang janda. Memang waktu itu nggak dituliskan janda miskin ya atau apa, enggak, kaya atau janda miskin. Tetapi di dalam kepercayaannya, Roh Kudus menuntun Nabi Elia. Dia tahu. Dan apa yang dilakukan? Si janda ini tidak menggerutu, tidak marah, tidak ngedumel ya, tidak hatinya tidak bersungut-sungut. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-15, ini sangat menarik sekali. Apa yang akan kita temui pelajaran dari seorang janda ini? Nah, mari kita baca ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Ayat 15 firman Tuhan demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Konteks yang sangat menarik itu berbicara begini. Lalu perempuan itu, janda ini berbuat seperti atau persis apa yang dikatakan oleh seorang nabi tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita di dalam kehidupan kita ini sebuah ketaatan yang luar biasa menurut saya. Dia percaya perkataan Nabi Elia. Walaupun dia mungkin setelah memberi, setelah makan ya udah mati. Dia nggak berpikir apakah nanti tepung itu masih ada atau enggak. Jelas dia berkata tadi di ayat di atasnya, setelah dia olah tepung itu, dia makan dia sendiri dan anaknya pasti mati. Artinya dia berani taat kepada sang nabi ini ya, sebagai perpanjangan lidah Allah ini. Dia memberikan, ya, taatnya adalah memberikan apa yang ada, keseluruhan hidupnya bagi hamba Tuhan ini ya, bagi Allah melalui hamba Tuhan ini, tanpa dia berpikir panjang. Ini berbicara taat, percaya, dan rendah hati. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bergereja, kita orang percaya, seringkali kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan ya, hitung-hitungan dengan Tuhan. Waktu kita mungkin, tenaga kita, pikiran kita, belum harta kita dan semuanya. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada dalam hidup kita, itu adalah milik Tuhan.
Pelajaran apa yang akan kita peroleh dari seorang janda ini? Bapak Ibu Saudara, dia betul-betul percaya kepada Nabi Allah ini. Dia betul-betul percaya kepada Allah yang mengutus Nabi ini dalam rumahnya. Dia serahkan semuanya. Hanya kata taat, dia lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Kemudian di dalam ketaatannya itu dia melakukan persis apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup aplikasi dalam hidup kita. Di saat-saat sulit seperti ini, ya, kita nggak semiskin, ya, mungkin nggak ada di jemaat di sini yang semiskin janda ini, yang hari ini makan lalu akan mati. Nggak ada, saya pikir. Tetapi kita mau belajar dari seorang janda ini. Dia berani percaya, berani taat dan bertindak. Ya, memberikan keseluruhan yang dia miliki untuk Tuhan. Ternyata kalau kita baca endingnya memang enak Bapak Ibu. Tepung itu tidak pernah habis yang terjadi. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan lagi di muka bumi ini. Itu luar biasa. Tapi di balik luar biasa itu ada sebuah kepercayaan, ada sebuah ketaatan, dan ada sebuah tindakan di dalam hidupnya. Mari kita belajar bersama-sama di tengah-tengah kesulitan ini, tetap menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kita. Mungkin kita nggak memiliki harta banyak, tapi kita mencoba membagi berkat apa yang ada. Mungkin tenaga kita, pikiran kita, mungkin nasihat-nasihat kita dapat menolong orang-orang sekitar kita. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin sangat sederhana, tapi biarlah ini dapat menolong dan memberkati kami semua. Kami mau belajar taat seperti Nabi Elia, taat kepada Allah. Kami mau belajar taat seperti janda di Sarfat ini, taat kepada Allah. Sehingga janji Tuhan yang Engkau berikan bagi kami, itu dapat kami nikmati dengan sukacita dan kami dapat memberkati orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sangat egois untuk mementingkan diri kami. Kami tidak melihat di sekitar kami orang-orang yang membutuhkan kami. Kami tahu bahwa rencana di dalam hidup kami ketika kami hidup di dunia ini untuk memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini kami pegang dalam hati kami dan biarlah itu bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan menolong kami, terus menolong di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.
Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Memberkati jemaat-jemaatmu yang ada di rumah masing-masing, ataupun sedang di pasar dan mengikuti ibadah ini, atau di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati mereka. Allah Roh Kudus berbicara, Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan, dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu. Pasukan malaikat surga dengan pedang roh yang menyala-nyala menyambar-nyambar di sekeliling mereka, menyertai dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin.